Gadis itu menemukan bahwa semua bahan telah diambil oleh koki lain selama kompetisi memasak. Sebagai seorang gadis, dia hampir tidak bisa bersaing dengan yang lain dalam meraih bahan-bahan. Tidak mengherankan, dia hanya berhasil mendapatkan tahu yang hancur. Dia melihat sisa-sisa bahan makanan yang telah dikumpulkannya. Bumbu pastanya terlalu sedikit dan tidak cukup sama sekali. Saat dia merasa khawatir, dia tiba-tiba melihat beberapa sayuran bayam di dekatnya. Saat itu juga dia teringat bahwa sayur bayam ini sebenarnya dapat mengobati anemia yang diderita hakim ketua. Sehingga dia memutuskan untuk membuat hidangan baru menggunakan sayur bayam dan tahu. Pada saat itu seorang anggota staf bingung melihat gadis itu masih berada di sana. Sementara para koki lainnya sudah mulai memasak hidangan mereka. Gadis itu menjelaskan bahwa bumbu pastanya sudah habis. Sehingga staf itu berbisik padanya bahwa masih ada bumbu pasta di halaman belakang. Saat dia kembali membawa bumbunya, para koki lainnya telah mengolah bahan-bahan mereka. Gadis itu menarik napas dan menutup matanya untuk menenangkan diri. Dia tiba-tiba teringat pasta yang biasa dibuatkan sang ayah untuknya. Sehingga dia memutuskan untuk membuat sup pasta sayuran. Lawannya bukan hanya para koki terkenal saat itu, tetapi mereka juga memasak jauh lebih cepat daripada dirinya. Dia merebus sayuran dalam air panas. Kemudian dia menghaluskan semua sayuran yang sudah direbus. Akan tetapi tindakan itu mengundang cemoohan dari para hakim. Mereka berasumsi bahwa gadis itu akan tersingkir. Tetapi gadis itu tidak menghiraukannya dan tetap melanjutkan menyiapkan hidangannya. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah ketika dia memasukkan tahu ke dalam minyak untuk digoreng. Itu bukan tahu kukus seperti biasa yang sering dibuat orang lain. Ketika dia mencampurkan semua bahan untuk mengeluarkan aromanya, mereka masih tidak mengerti dan meremehkannya. Dia kemudian menambahkan beberapa kerang untuk mengganti rasa bumbu yang hilang. Sebelum seorang pun sempat bereaksi, gadis itu telah selesai menyiapkan hidangan lezatnya. Tidak lama kemudian tanda berakhirnya kompetisi dibunyikan dan semua koki telah menyelesaikan hidangan mereka. Para juri mulai mencicipi hidangan yang dibuat oleh koki pertama. Mereka tersenyum puas dan memujinya sebagai hidangan yang lezat. Lalu para juri mencicipi hidangan yang dibuat koki kedua. Rasanya itu sangat enak sehingga mereka semua langsung teringat ketika makan di perjamuan. Kemudian giliran hidangan sup gadis itu dan mereka terdiam sejenak karena mereka belum pernah melihat hidangan sederhana seperti itu. Ketika semua juri mencicipinya, seketika mereka terkejut dan terdiam. Gadis itu bingung dengan reaksi mereka apakah masakannya itu enak atau tidak. Lalu ketua juri mencicipi sup itu lagi dan dia tiba-tiba teringat mendiang ibunya. Itu karena ibunya dulu sering membuatkan sup yang rasanya sama persis dan bahkan itu membuatnya meneteskan air mata. Itu adalah rasa yang selama ini dia rindukan dan itu juga membuatnya merasa sangat bahagia. Pada akhirnya hakim ketua mengumumkan bahwa gadis itu adalah pemenang kompetisi dan bahkan dia secara resmi dijadikan sebagai kepala koki di istana.